Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Septilianti. Saya berasal dari tingkat 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyuluhan tentang anti korupsi. Yang pertama adalah ada pengertian. Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan yang resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan yang rentan terhadap korupsi dalam prakteknya, korupsi ialah seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan perbuatan yang secara bertentangan dengan hukum secara keliru, penyalahgunaan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Jadi dapat saya simpulkan korupsi adalah sebuah tindakan dari seseorang yang menyalahgunakan sebuah kepercayaan dalam suatu masalah maupun organisasi guna memperoleh keuntungan pribadi. Yang kedua, ada faktor penyebab korupsi, yaitu yang pertama faktor politik, kedua faktor hukum, ketiga faktor ekonomi, keempat faktor organisasi, kelima sifat tamak atau rakus manusia, yang keenam moral yang kurang kuat. Selanjutnya ada dampak korupsi. Dampak korupsi di dalam masyarakat dapat terjadi di semua peradaban. Korupsi mewujudkan dalam berbagai bentuk serta menyebabkan berbagai dampak, baik pada ekonomi dan masyarakat. Penyebab paling umum dampak korupsi adalah dalam lingkungan politik dan ekonomi, etika profesional dan moralitas, serta kebiasaan, adat istiadat, tradisi, dan demografi. Jadi, tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum, pendidikan, dan akibatnya kualitas hidup seperti akses ke infrastruktur hingga perawatan kesehatan. Selanjutnya, ada contoh bentuk korupsi di masyarakat. Yang pertama, setiap diberi amanat untuk membeli sesuatu, uang kembalian tidak dikembalikan. Yang kedua, memakai benda milik bersama untuk kepentingan pribadi tanpa diketahui oleh orang lain. Yang ketiga, terlambat. Terlambat ini termasuk ke dalam korupsi waktu. Dan yang keempat, nepotisme. Nepotisme merupakan contoh yang suka memanfaatkan hubungan kekeluargaan untuk memudahkan sesuatu. Dan yang kelima, suap menyuap. Contohnya ketika saat memilih uang damai daripada harus ikut persidangan, hal tersebut juga termasuk ke dalam tindakan korupsi terkait suap menyuap. Upaya pencegahan korupsi. Yang pertama, jujur. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, adil. Yang kelima, berani. Yang keenam, peduli. Yang ketujuh, kerja keras. Kedelapan, sederhana dan tanggung jawab. Peran masyarakat dalam anti korupsi. Yang pertama, melaporkan. Masyarakat dapat melaporkan atau menginformasikan kepada pihak hukum mengenai terjadinya sesuatu atau patut diduga telah terjadinya tindakan korupsi. Yang kedua, tidak memberikan uang tips. Masyarakat tidak memberikan uang tips atau ongkos berlebihan kepada aparat yang beroperasi untuk mempercepat proses pelayanan publik. Dan yang ketiga, mengawasi. Mengawasi setiap program dan kegiatan pemerintah khususnya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Cara memberantas korupsi. Yang pertama, memberikan hukuman yang berat kepada koruptor.
kedua, menjadi pemimpin yang berintegritas. Yang ketiga, manfaatkan teknologi pada sistem. Yang kelima, tanamkan nilai religi secara intensif. Yang keenam, supremasi hukum yang kuat. Dan yang ketujuh, menutup celah internasional. Terima kasih. Baik, sekian penyuluhan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada audien yang bersedia untuk ikut di dalam Zoom meeting ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.